membaca dan mendengarkan. Jangan lupa subscribe. Tak air di bayangan bukit. Jilid 18. Laki-laki itu tertawa. Namun ia menahan diri agar suara tertawanya tidak terdengar oleh laki-laki yang sedang marah itu. Katanya, jika ia sadar bahwa aku ada di sini, ia akan bersikap lain. Tetapi dengan demikian, aku telah terlibat dalam persoalan perempuan itu. Persetan, berkata Jeliteng kemudian, kalau membunuh di sini bukan persoalan yang harus dipertanggungjawabkan, aku akan membunuh jika perlu. Dan kau akan menjadi sandaran perlindungan perempuan itu. Apa peduliku? Aku akan membunuhnya juga seperti laki-laki itu, geram Jeliteng. Laki-laki itu terkejut, dahinya berkerut. Di luar sadarnya ia berdesis, kau akan melakukannya. Jika kau ingin melindungi perempuan itu, lakukanlah. Aku tidak peduli, berkata orang itu pula. Dengan garangnya Jeliteng pun menggeram. Kemudian ia pun mengikat kudanya pada tiang gardu itu. Sekilas ia melihat, laki-laki yang lemah itu terbanting di tanah. Kemudian dengan liar lawannya telah menginjak dadanya. Ketika orang itu akan menginjak wajahnya, Jeliteng tidak tahan lagi. Karena itu, ia pun berteriak, hentikan kegilaan ini. Suara Jeliteng ternyata telah mengejutkan orang yang menjadi liar dan buas itu. Sejenak ia tertegun. Kemudian dengan suara yang kasar ia membentak, hei, binatang manakah yang telah mencampuri urusanku? Jeliteng menjadi berdebar-debar. Ia sadar bahwa ia telah melibatkan diri dalam persoalan yang khusus di padukuhan yang aneh. Namun ia sudah berniat berbuat demikian. Ketika ia berpaling, dilihatnya orang di dalam gardu itu telah bergeser dan berlindung pada dinding, sehingga orang yang sedang marah itu tidak melihatnya. Dalam pada itu Jeliteng yang melangkah setapak demi setapak maju, menjawab, aku melihat tingkah lakumu sejak semula. Aku juga melihat kau berhenti di depan gardu, tetapi apa urusanmu dengan aku? Aku akan membunuhnya, karena ia sudah menghina perempuan ini. Siapakah perempuan itu? Bertanya Jeliteng. Bekas istrinya. Tetapi ia sudah berada di bawah perlindunganku. Baru saja, aku melihat ia lari masuk ke dalam regol halamanmu. Sementara itu, laki-laki ini tidak memasuki regolmu. Kenapa kau cegah ia pergi? Bahkan kau akan membunuhnya. Wajah laki-laki itu menjadi merah. Dengan lantang ia berkata, hei, tikus gila. Kau belum kenal siapa aku, ha? Aku tidak perlu mengenali setiap orang yang melakukan kejahatan. Aku tidak akan peduli jika kau berselisih dengan laki-laki yang manapun juga. Kemudian bertempur dengan jantan. Tetapi yang aku lihat adalah lain. Kau sudah merampas istrinya dengan dalih apapun. Kemudian ketika laki-laki ini sudah meninggalkan regol halamanmu, kaulah yang mengejarnya tanpa alasan. Perempuan itu minta aku membunuhnya, teriak laki-laki itu. Permintaan gila itu akan kau penuhi juga. Ia sudah berbuat serong. Kemudian ia minta orang lain membunuh suaminya. Hei, apakah perempuan yang demikian pantas dihormati? Wajah laki-laki itu menjadi merah. Demikian juga perempuan yang berdiri di depan regol itu, sementara laki-laki yang terbaring di tanah itu mengerang kesakitan. Dalam pada itu, ternyata perselisihan itu sudah menarik perhatian beberapa orang padukuhan itu. Mereka tidak terbiasa melihat seseorang mencampuri persoalan orang lain. Namun ternyata seorang laki-laki yang sedang memetik buah kelapa melihat, Jeliteng telah mencampuri persoalan itu, karena itu, maka ia pun telah tertarik untuk melihatnya. Seorang yang lain bertanya kepadanya. Dan jawabnya telah menjalar kepada beberapa orang yang lain pula, sehingga dari kejauhan mereka melihat, apa yang akan terjadi dengan orang yang melibatkan diri tanpa sebab pada perselisihan yang telah terjadi itu. Pertanyaan Jeliteng itu merupakan pertanyaan yang aneh di telinga laki-laki yang marah itu. Namun karena itu, ia justru menjadi semakin marah. Sementara itu, perempuan yang sudah meninggalkan suaminya itu pun menjadi marah pula.
Dengan nada tinggi ia berteriak, "Bunuh orang itu Kakang. Bukankah kau gegeduk di sini?" Orang yang disebutnya gegeduk itu menggeram. Kemarahannya tidak tertahankan lagi. Sementara beberapa orang yang melihat peristiwa itu dari kejauhan menjadi berdebar-debar. Mereka mengenal laki-laki yang disebut gegeduk itu. Mereka mengenal bahwa laki-laki itu memiliki kemampuan yang tidak ada bandingnya di padukuhan itu, kecuali beberapa orang yang masih disegani. Meskipun dalam keadaan yang gawat, orang itu tidak akan mengenal takut kepada siapapun juga. Namun tiba-tiba seorang yang tidak dikenal telah mencampuri persoalannya. Bahkan seakan-akan orang itu telah menantangnya. Menurut tanggapan orang-orang padukuhan itu, orang yang tidak mereka kenal itu telah melibatkan diri karena perempuan yang menurut penilaian orang padukuhan itu memang cantik, muda dan panas. Tetapi sikap orang yang tidak mereka kenal itu mengejutkan, ketika ia justru berkata bahwa perempuan itu tidak tahu adat. Bahkan ia sudah mengumpati perempuan itu karena sikapnya. Apakah maksud laki-laki itu sebenarnya? Orang-orang yang menyaksikan peristiwa itu saling bertanya, karena mereka tidak mempertimbangkan sama sekali bahwa yang dilakukan oleh laki-laki yang tidak mereka kenal itu adalah karena perasaan keadilannya telah tersinggung. Dalam pada itu, Jeliteng benar-benar sudah bertekad untuk melawan tingkah laku sewenang-wenang. Mungkin yang disaksikannya itu adalah peristiwa kecil dibandingkan dengan peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi. Namun ia ingin mengatakan kepada orang-orang padukuhan itu, bahwa ada sikap lain dalam hubungan antara manusia daripada tidak menghiraukan dan tidak mencampuri persoalan orang lain. Apabila persoalan itu menyangkut martabat hubungan manusia dan menyentuh rasa keadilan, maka hal itu akan dapat menarik orang lain untuk melibatkan diri dalam persoalan itu. Dalam pada itu, sekali lagi terdengar perempuan itu berteriak, "Bunuh saja Kakang. Aku tidak mau melihatnya mencampuri persoalan kita." Laki-laki yang disebut gegeduk itu menggeram. Katanya, "Salahmu sendiri jika aku membunuhmu." Jeliteng mundur setapak. Ia benar-benar melihat maut membayang di sorot mata orang yang disebut gegeduk itu. Pandangannya yang menyala membuat orang-orang yang menyaksikan peristiwa itu menjadi semakin berdebar-debar. Tetapi yang akan dihadapinya adalah orang yang belum dikenalnya. Dan orang itu menyandang pedang di lambungnya. Agaknya orang itu pun bukan orang kebanyakan. "Aku tidak pernah mengampuni orang yang berani bertindak deksura kepadaku," geram gegeduk itu. Tetapi Jeliteng menjawab tidak kalah garangnya, "Aku telah menyusuri jalan dari Blambangan sampai ke Banten. Aku telah bertemu dengan beribu watak manusia. Aku telah menolong, ditolong, tetapi juga pernah berselisih dan membunuh ratusan orang. Namun aku belum pernah melihat tingkah laku seseorang dalam kegilaan seperti ini. Seorang yang merasa dirinya gegeduk, tetapi pengecut yang paling buas dengan tingkahmu yang sewenang-wenang. Berbuatlah demikian terhadapku. Jangan terhadap laki-laki yang lemah, yang sudah merasa dirinya tidak berdaya." Ternyata ia sama sekali tidak menyentuh regol rumahmu ketika istrinya masuk ke dalamnya. Orang yang disebut gegeduk itu tidak tahan lagi mendengar kata-kata Jeliteng. Dengan lantang ia berteriak, "Bersiaplah untuk mati." Namun ketika orang itu siap menyerang, terdengar suara mendehem dari gardu. Suara yang hanya terdengar lamat-lamat. Ketika orang-orang yang sedang berselisih itu berpaling, mereka melihat seorang yang berkerudung kain panjang, turun dari gardu itu dan berjalan tanpa mengacuhkan apa yang telah terjadi, meskipun ia lewat melalui beberapa langkah saja dari peristiwa itu. Meskipun demikian, nampak wajah orang yang disebut gegeduk itu berubah. Ia memandang orang yang berjalan itu dengan tegang. Gegeduk itu beringsut surut, ketika ia melihat orang berkerudung kain itu berhenti dengan tiba-tiba. Sambil berpaling kepada Jeliteng orang itu berkata, "Bantaradi, aku tidak peduli apa yang kau lakukan sekarang. Tetapi aku menunggumu di simpang 3 itu, jika kau berhasil keluar hidup-hidup dari tempat ini, datanglah. Aku masih mempunyai beberapa persoalan denganmu." Sebelum Jeliteng menjawab, maka orang berkerudung kain itu telah melangkah meninggalkannya.
Sejenak orang yang disebut Gegeduk itu termangu-mangu. Namun kemudian katanya, "Aku tidak peduli persoalanmu dengan orang itu. Tetapi kau harus mati." Jeliteng bergeser setapak lagi surut. Kesan yang sekilas itu memang menunjukkan bahwa kawan cempaka dari Sanggar Gading itu memang mempunyai pengaruh khusus di padukuhan itu. Namun dalam pada itu, Jeliteng tidak dapat berpikir lebih lama lagi. Ketika sekali lagi ia mendengar suara perempuan itu melengking, maka orang yang disebut Gegeduk itu telah meloncat menyerangnya. Tenaganya yang besar terasa pada desir angin yang menyambar kulit Jeliteng ketika ia berhasil mengelak dari serangan lawannya. Jeliteng menyadari bahwa ia harus berhati-hati. Orang itu adalah orang yang memiliki tenaga raksasa. Tetapi agaknya orang itu terlalu percaya kepada kekuatannya, sehingga ia menjadi kurang berhati-hati. Karena itulah, maka untuk menjajaki lawannya, Jeliteng dengan cepat dan tangkas telah menyerangnya. Tidak dengan sepenuh tenaganya, meskipun ia cukup berhati-hati. Orang itu ternyata tidak mengelak, tetapi dengan kekuatan raksasanya ia menangkis serangan Jeliteng. Jeliteng terkejut ketika benturan itu terjadi. Ternyata ia telah terdorong beberapa langkah surut. Beberapa orang yang menyaksikan perkelahian itu menjadi berdebar-debar. Beberapa orang yang melihat dari kejauhan menjadi semakin tertarik untuk mendekat. Mereka terkejut ketika seorang bertubuh pendek, gemuk dengan berewok di wajahnya, menyibak di antara beberapa orang sambil berdesis, "Apa yang terjadi? Kenapa kalian ikut campur?" "Tidak," sahut seorang anak muda, "kami hanya menonton." Orang bertubuh pendek dengan berewok di wajahnya itu berjalan terus. Ketika ia berhenti di sebelah orang tua yang berkumis putih, ia bertanya, "Apa yang seorang itu bukan orang padukuhan ini?" Orang berkumis putih itu berpaling. Kemudian menjawab, "Orang itu bukan orang padukuhan ini." "Entahlah, siapakah orang yang telah ikut campur itu?" Orang bertubuh pendek itu mengangguk-angguk. Katanya, "Ia akan mati. Tetapi itu salahnya sendiri." Ketika orang bertubuh pendek itu kemudian melintas tanpa menghiraukan perkelahian itu, maka orang-orang yang menonton saling berbisik, kalau Gegeduk yang seorang itu juga ikut campur, maka arena itu akan semakin ramai. "Ia tidak akan ikut campur," jawab yang lain, seperti iblis bertangan petir itu. Ia berada di gardu ketika peristiwa itu mulai. Ternyata orang yang tidak dikenal itu adalah kawannya. Orang-orang itu pun menjadi semakin berdebar-debar. Jika orang yang tidak mereka kenal, kawan orang yang mereka beri gelar iblis bertangan petir itu juga memiliki kemampuan yang sama, maka perkelahian itu tentu akan menjadi sangat seru. Tetapi ketika terjadi benturan, orang itu terdorong surut desis seseorang. Kawannya tidak membantah. Mereka memang melihat Jeliteng terdorong surut beberapa langkah. Ternyata Gegeduk yang sedang bertempur itu merasa bahwa lawannya tidak terlalu kuat. Meskipun ia terdorong juga setapak, tetapi ia merasa bahwa ia memiliki kekuatan yang jauh melampaui lawannya. Perkelahian itu semakin lama menjadi semakin seru, Jeliteng menjadi semakin berhati-hati. Ia tidak lagi ingin membenturkan kekuatannya jika tidak karena terpaksa. Ia sudah tahu bahwa lawannya memiliki kekuatan raksasa. Tetapi itu bukan berarti bahwa kekuatannya tidak dapat terlawan. Jeliteng lebih senang mempergunakan kecepatannya tergerak. Ia berloncatan seperti seekor anak kijang. Sekali ia menyerang dari kiri ke kanan. Tiba-tiba saja ia sudah berada di sebelah kiri. Jika lawannya berkisar, maka Jeliteng bergerak dengan cepatnya menyerang dari depan. Orang yang disebut Gegeduk itu telah mengerahkan segenap kemampuannya. Namun yang dilakukannya itu justru telah membakar jantung. Ternyata ia tidak segera dapat menguasai lawannya yang mampu bergerak dengan cepat. Dalam pada itu, orang yang telah terbaring di pinggir jalan itu pun mulai bergerak. Perlahan-lahan ia mulai menyadari dirinya sendiri. Bahkan kemudian ia mulai dapat melihat keadaan di sekelilingnya. Sejenak ia termangu-mangu. Ia melihat dua orang yang sedang bertempur dengan dahsyatnya.
Yang seorang adalah laki-laki yang telah mengambil istrinya, dan yang telah siap untuk membunuhnya. Tetapi ternyata bahwa ia masih tetap hidup. Ketika orang itu kemudian berusaha untuk bangkit, maka diamatinya istrinya bertolak pinggang sambil memperhatikan perkelahian itu. Bahkan sekali-kali perempuan itu berteriak sekuat-kuatnya, "Bunuh! Bunuh saja orang lancang itu!" Tetapi ternyata gegeduk itu tidak dengan segera dapat melakukannya. Bahkan karena ia telah mengerahkan segenap kekuatannya, maka kekuatannya itu pun dengan cepatnya menjadi susut. Ternyata Jeliteng dengan sengaja tidak menyelesaikan pertempuran itu dengan serta-merta. Ia ingin memperlihatkan kepada lawannya bahwa ilmu yang dimiliki adalah ilmu yang kasar meskipun kuat. Namun dalam keadaan tertentu kekuatan raksasa itu tidak akan dapat menguasai keadaan. Dengan kekuatan yang menghentak-hentak, gegeduk itu berusaha untuk menjatuhkan lawannya. Tetapi Jeliteng dengan tangkasnya selalu berhasil menghindar dan kemudian menyerang lawannya dengan kecepatan yang tidak dapat teratasi. Jeliteng tidak berusaha untuk menyerang pada tempat-tempat yang gawat. Bahkan ia tidak mempergunakan segenap kekuatannya. Ia ingin melumpuhkan lawannya sambil meyakinkannya bahwa ia bukan apa-apa bagi anak muda yang telah ikut campur dalam persoalannya itu. Sebenarnya lah orang itu merasa heran melihat lawannya yang masih muda. Lawannya mampu bergerak secepat tatit. Serangannya tidak pernah dapat menyentuh anak muda itu, namun anak muda itu pun jarang sekali mengenainya, meskipun kesempatan terlalu banyak yang dapat dipergunakannya. Namun dengan demikian, harga diri gegeduk yang disegani di padukuhannya itu merasa terhina. Apalagi ketika sekali-kali ia melihat Jeliteng masih sempat tersenyum. Arena itu, dengan lantang ia pun kemudian berteriak, "Ambil tombakku dilangkan, Nyai." Perempuan yang berteriak-teriak itu pun segera menghambur berlari. Ia mendengar perintah gegeduk itu. Karena itu, maka ia pun segera mengambil tombak gegeduk itu yang disimpannya di dalam rumahnya. Orang-orang yang menyaksikan perkelahian itu menjadi semakin berdebar-debar. Gegeduk itu telah mengambil pusakanya yang sangat ditakuti oleh orang-orang di sekitarnya. Bahkan gegeduk yang bertubuh pendek yang lewat tanpa mengacuhkan pertempuran itu, menjadi heran ketika ia mendengar seseorang memberitahukan kepadanya, selagi ia duduk dengan tenang di gardu yang telah kosong. Dengan wajah yang tegang, gegeduk yang berada di gardu itu bertanya, "Apakah kau tidak mengigau?" "Tidak," jawab orang yang memberitahukan kepadanya. Ia benar-benar menyuruh perempuan itu mengambil tombak pusakanya. Orang bertubuh pendek itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya, "Siapakah orang yang tidak dikenal itu? Aku tidak yakin bahwa ia dapat melawan Kakang Singkir yang memiliki tenaga raksasa itu. Tetapi jika benar Kakang Singkir menyuruh mengambil tombaknya, itu berarti bahwa ia tidak dapat membunuhnya dengan tangannya. Karena itu, maka ia tidak dapat lagi menahan keinginannya untuk melihat apa yang terjadi." Meskipun agak segan, akhirnya ia turun dari gardu dan berjalan mendekati arena pertempuran. Tetapi ia tidak mau berdiri terlalu dekat, agar ia tidak terlibat dalam perkelahian yang telah terjadi, sengitnya itu. Selain gegeduk yang bertubuh pendek itu, maka kawan cempaka yang oleh tetangga-tetangganya diberi gelar iblis bertangan petir itu pun mendengar dari seseorang yang memberitahukan kepadanya bahwa gegeduk yang sedang bertempur itu telah menyuruh mengambil tombak pusakanya. Kawan cempaka dari Sanggar Gading ikut tersenyum. Ia pernah melihat Jeliteng yang dikenalnya bernama Bantaradi itu bertempur. Karena itu, maka ia dapat menilai apakah kira-kira yang akan terjadi. Dengan demikian, maka ia tidak beranjak dari tempatnya. Ia masih tetap duduk di atas batu di dekat simpang di padukuhannya. Dalam pada itu, perkelahian itu pun semakin lama menjadi semakin menyakitkan hati gegeduk yang marah itu. Ia telah mengerahkan segenap tenaganya. Namun Jeliteng hampir-hampir berkeringat pun tidak. Bahkan semakin lama anak muda itu justru menjadi semakin tangkas dan bergerak semakin cepat, sehingga gegeduk itu telah hampir kehabisan nafas. Pada saat yang demikian,
maka perempuan yang menjadi sumber persoalan itu berlari-lari sambil membawa tombak pendek. Ketika ia berdiri di regol maka ia pun berteriak, "Ini tombakmu Kakang." Gegeduk yang disebut bernama Singkir itu pun segera melompat menghampiri perempuan yang berdiri di regol itu untuk menerima tombaknya. Sementara itu Jeliteng tidak berusaha mencegah. Dibiarkannya saja lawannya meloncat ke regol, meraih tombaknya, dan kemudian terdengar orang itu tertawa. "Nasibmu memang buruk anak muda," berkata gegeduk yang disebut Kakang Singkir itu. "Lalu, kau akan mati dengan luka arang keranjang. Aku akan menusuk tubuhmu tanpa jarak, dari ujung ubun-ubun sampai ke ujung kaki. Tubuhmu tidak akan berwujud lagi sehingga bangkaimu tidak ubahnya dengan bangkai binatang yang melata tergilas roda pedati." Sejenak Jeliteng termenung. Namun kemudian katanya, "Memang mengerikan sekali. Karena itu, aku akan berusaha untuk menghindari kematian yang demikian." Lawannya termangu-mangu sejenak. Tetapi Jeliteng kemudian menjelaskan, "Aku akan melawan dan akan mematahkan tombakmu sehingga kau tidak akan mampu melakukan seperti yang kau katakan." Kemarahan orang yang bernama Singkir itu tidak dapat ditahan lagi. Dengan serta-merta ia pun meloncat menyerang Jeliteng dengan ujung tombaknya. Tetapi Jeliteng sudah menduga bahwa orang itu akan segera menyerangnya. Karena itu, maka ia pun segera meloncat menghindar. Dengan demikian maka tombak lawannya itu sama sekali tidak menyentuhnya. Dengan kemarahan yang membakar jantung, maka gegeduk yang selama itu ditakuti oleh bukan saja penduduk di padukuhannya, tetapi juga oleh padukuhan di sekitarnya itu, segera mengerahkan segenap kemampuan ilmunya untuk mengakhiri perkelahian itu. Tetapi lawannya terlalu kuat. Anak muda itu mampu bergerak dengan kecepatan yang tidak terduga. Kadang-kadang Singkir justru menjadi kehilangan arah serangannya, karena lawannya berada di tempat yang tidak diduganya. Meskipun demikian, ternyata Jeliteng kemudian merasa bahwa serangan lawannya yang bagaikan gila itu telah menyusutkan tenaganya. Ia harus bergerak lebih cepat, karena ujung senjata lawannya yang menyambar-nyambar. Dalam pada itu, orang-orang yang memperhatikan pertempuran itu menjadi bertambah tegang. Gegeduk yang bertubuh pendek itu pun bagaikan membeku di tempatnya. Ia tidak menduga bahwa anak muda yang bertempur dengan orang yang disebutnya Singkir itu memiliki kemampuan yang mendebarkan jantung. Bahkan beberapa orang yang berdiri agak jauh dari arena itu pun rasa-rasanya menjadi gemetar. Ketegangan yang luar biasa telah mencengkam mereka pula. Mereka sama sekali tidak dapat membayangkan apakah yang bakal terjadi dengan kedua orang yang sedang bertempur itu. Mereka telah menyaksikan betapa tombak gegeduk yang disebut Singkir itu meluncur mematuk, kemudian menyambar dan berputar dengan melontarkan sambaran angin di seputarnya. Sejenak Jeliteng terdesak beberapa langkah. Putaran tombak itu memang berbahaya baginya. Agaknya orang yang bernama Singkir itu benar-benar mengenal dan memahami bagaimana ia harus bermain-main dengan senjatanya itu. Karena itu, akhirnya Jeliteng mengambil keputusan bahwa ia tidak ingin terjerat oleh sikapnya. Ia harus berhati-hati dalam keadaan yang meskipun nampaknya tidak akan membahayakannya. Namun lambat laun, terasa bahwa ia harus berbuat lebih banyak lagi. Dengan demikian, ketika tombak lawannya terayun-ayun dan kemudian mematuk dengan dahsyatnya, Jeliteng meloncat surut. Dengan gerak yang tidak dapat diikuti dengan tatapan mata orang kebanyakan, tiba-tiba saja Jeliteng telah menggenggam pedang di tanganinya. "Marilah," berkata Jeliteng, "permainan kita akan semakin mengasihkan," berkata Jeliteng kemudian. Pedang yang tipis itu pun segera bergetar di tangan Jeliteng, sementara lawannya menjadi termangu-mangu sekejap. Gegeduk itu menyadari betapa tinggi kemampuan lawannya. Di saat lawannya tidak memegang senjata di tangan, ia tidak segera dapat mengalahkannya. Apalagi jika kemudian ia membawa senjata. Meskipun demikian orang yang bernama Singkir itu tidak mau surut. Ia bahkan menjadi seakan-akan gila. Bahkan lambat laun ia mulai kehilangan pengamatan diri dan perhitungan. Serangan-serangannya menjadi liar dan tidak terkendali.
Tetapi perhitungan dan pertimbangannya pun menjadi semakin kabur. Pertempuran dengan senjata itu agaknya menjadi semakin menarik perhatian. Gegeduk yang bertubuh pendek itu menjadi tegang. Singkir adalah orang yang memiliki kelebihan dari orang-orang lain di padukuhan itu. Namun ternyata ia tidak dapat berbuat banyak menghadapi orang yang tidak dikenal itu. Orang-orang yang melihat pertempuran itu pun menjadi semakin banyak, meskipun mereka tidak berani mendekat, mereka tidak mau terlibat dalam perselisihan itu. Perselisihan antara gegeduk itu dengan suami dari perempuan cantik yang berdiri dengan gelisah di depan regol. Dan mereka pun tidak mau dianggap terlibat dalam pertempuran yang sengit itu. Keributan itu ternyata telah menarik perhatian orang yang digelari iblis bertangan petir. Ia tidak tenang lagi duduk di simpang 3. Ia mendengar beberapa orang mengatakan bahwa telah terjadi perang dengan senjata. Apakah Bantaradi itu tidak segera dapat menyelesaikan lawannya? Iblis bertangan petir itu bertanya kepada diri sendiri. Namun karena itu, maka ia pun segera berdiri dan dengan segan melangkah mendekati arena. Tetapi ia pun tidak berdiri terlalu dekat. Ia berada di antara orang-orang lain yang memperhatikan pertempuran itu di sela-sela pepohonan halaman dan kebun di sekitar arena perkelahian itu. Namun ketika ia sudah memperhatikan perkelahian itu beberapa saat, ia menarik nafas dalam-dalam kepada diri sendiri. Ia berkata, Bantaradi memang gila. Ia mempermainkan lawannya. Sebenarnya lah, ketika Jeliteng telah memegang pedang tipisnya, ternyata bahwa lawannya sama sekali tidak berdaya dengan tombaknya. Betapapun liar dan buasnya gegeduk itu, namun ia benar-benar menjadi sasaran permainan Jeliteng. Serangan-serangannya sama sekali tidak mampu menembus kelincahan gerak pedang tipis anak muda itu. Meskipun ia mengerahkan tenaga raksasanya, namun dengan mudah Jeliteng dapat menghindar atau sekedar mengibaskan serangan itu ke samping. Namun sementara itu, ternyata Jeliteng pun tidak melukainya. Ia tidak dengan sungguh-sungguh menyerang jantung dan tempat-tempat berbahaya yang lain. Bahkan ia sama sekali tidak ingin menggoreskan sebaris luka pun pada tubuh lawannya. Yang dikehendaki oleh Jeliteng adalah bahwa lawannya akan jatuh karena kelelahan. Dengan demikian, Jeliteng ingin menunjukkan sikap yang lain dari sikap yang dijumpai oleh orang-orang padukuhan itu sehari-hari. Bahwa seseorang dapat berbuat lain dari kekerasan dan dendam, kekerasan dan kebuasan. Bahwa seseorang yang berhasil mengalahkan orang lain tidak harus berbuat sewenang-wenang dalam kemenangannya. Dan bahwa kemenangan bukannya kekuasaan yang sebenarnya. Orang yang disebut iblis bertangan petir memperhatikan pertempuran itu dengan seksama. Namun ia mempunyai tanggapan tersendiri. Ia menganggap bahwa Jeliteng telah menghina lawannya dan dengan sengaja mempermainkannya. Karena itu, maka nampak bibirnya sekali-kali tersenyum. Memang menyenangkan, katanya di dalam hati, kesempatan untuk bermain-main seperti itu jarang sekali didapatkan. Seperti seekor kucing yang mempermainkan seekor tikus kecil yang tidak berdaya. Yang mempunyai tanggapan yang lain adalah gegeduk yang bertubuh pendek. Ia melihat sikap itu benar-benar suatu penghinaan bukan saja bagi Singkir, tetapi penghinaan bagi seluruh padukuhan yang ditakuti oleh orang-orang di sekitarnya, bahkan sampai ke padukuhan yang agak jauh letaknya. Karena itu, yang kemudian melonjak di dalam jantungnya adalah perasaan harga diri. Harga diri bagi sesama gegeduk yang kondang. Tetapi untuk beberapa saat ia masih menahan diri untuk tidak mencampuri persoalan itu. Namun ketika gegeduk yang bernama Singkir itu benar-benar tidak mampu berbuat apa-apa lagi, selain meloncat, terhuyung-huyung dan bahkan hampir jatuh, gegeduk bertubuh pendek itu tidak dapat menahan diri lagi. Aku tidak akan mencampuri persoalannya, ia menggeram, tetapi aku tidak mau melihat orang yang tidak dikenal itu menghinakan padukuhan ini. Karena itu, maka tiba-tiba saja gegeduk yang bertubuh pendek itu segera meloncat maju sambil berkata, Kakang Singkir, bertahanlah, aku akan membantumu. Gegeduk yang bernama Singkir itu tertegun sejenak. Keringatnya sudah bagaikan terperas dari tubuhnya.
Ia benar-benar sudah berputus asa dan tidak tahu lagi apa yang harus diperbuat. Namun kehadiran gegeduk bertubuh pendek itu telah menumbuhkan harapan. Wajahnya yang pucat tiba-tiba saja telah menjadi merah. Tetapi sekejap kemudian ia menjadi satu ragu-ragu. Bahkan sekali-kali ia berpaling kepada perempuan yang berdiri di depan regol itu. "Aku tidak peduli perempuan itu," geram gegeduk bertubuh pendek, "aku hanya ingin membunuh orang yang telah menghinakan padukuhan ini. Marilah, kita bersama-sama tentu akan dapat melakukannya." Jeliteng termangu-mangu sejenak. Ia pun sempat memandangi langkah gegeduk bertubuh pendek itu. Pada langkah itu ia mendapatkan kesan bahwa orang bertubuh pendek itu tentu dapat bergerak dengan cepat dan cekatan. Namun dalam pada itu, Jeliteng pun mendapatkan kesan yang lain pula pada orang yang kemudian menjadi semakin dekat itu. Ternyata bahwa di dalam padukuhan itu ada juga orang yang mencampuri persoalan yang terjadi pada orang lain. Dalam pada itu, dengan sengaja Jeliteng pun kemudian bertanya, "Jadi kau juga akan mencampuri persoalan orang lain, seperti yang aku lakukan?" "Aku tidak peduli. Tetapi justru karena kau mencampuri persoalan Kakang Singkir itu, kau berarti telah menghina adat yang berlaku di padukuhan ini. Dengan demikian, maka kau sudah memaksa orang lain ikut terlibat pula ke dalamnya." "Bagus," tiba-tiba Jeliteng berteriak, "jika demikian maka maksudku sudah tercapai. Orang-orang padukuhan ini memang tidak boleh tinggal diam apapun yang terjadi. Jika kau merasa terhina dan kemudian mencampuri persoalan ini, maka itu adalah pertanda bahwa kau masih memiliki sifat yang utuh. Sifat manusia dalam hubungan antar manusia yang pada dasarnya tidak akan dapat saling melepaskan diri dan saling tidak menghiraukan yang satu dengan yang lain." "Persetan," geram gegeduk itu, "apapun yang kau katakan, tetapi aku ingin membunuhmu, supaya kau tidak mengotori kebiasaan yang sudah berlaku di padukuhan ini, dan berlangsung dengan tenang tanpa diganggu oleh siapapun juga." "Aku tidak mengerti, apakah kau mempunyai arti tersendiri atas kata-katamu? Bahwa padukuhan ini dengan tenang menganut kebiasaan yang sudah berlaku adalah pengertian yang membuat kepalaku menjadi pening." "Cukup," bentak gegeduk itu sambil melangkah semakin dekat, "kau jangan banyak berbicara lagi. Bersiaplah untuk mati. Meskipun kau dapat mengalahkan Kakang Singkir tetapi melawan kami berdua kau tidak akan mampu bertahan sepenginang." Jeliteng menarik nafas dalam-dalam. Sambil mengangguk-angguk ia berkata, "Baiklah. Marilah kita bertempur." Ternyata bahwa penghuni padukuhan ini jiwanya belum benar-benar membeku. Gegeduk yang bertubuh pendek itu melangkah semakin dekat. Bahkan ia pun telah bersiaga untuk bertempur. Dengan tangan bergetar ia menarik golok di pinggangnya. Sementara itu Singkir menjadi termangu-mangu. Namun sesaat kemudian ia pun telah bersiap menghadapi lawannya yang masih muda itu. Berdua ia pun yakin akan dapat mengalahkan lawannya. Dalam ketegangan itu, maka laki-laki yang hampir terbunuh oleh Singkir itu pun melihat apa yang akan terjadi. Tetapi ia tidak mampu berbuat sesuatu. Jika terpandang olehnya wajah istrinya yang berdiri di muka regol, maka hatinya pun menjadi berdebar-debar. Seakan-akan ia melihat seraut wajah dalam dua warna. Wajah istrinya yang cantik, namun juga wajah iblis betina yang mengerikan, yang siap menghisap darahnya sampai kering. Dalam pada itu, kedua gegeduk itu pun telah bersiap. Keduanya telah mengambil sikap dan arahnya masing-masing. Namun keduanya masih belum meloncat menyerang. Jeliteng memandang keduanya berganti-ganti. Namun akhirnya ia tersenyum sambil berkata, "Silahkan Kisanak. Aku sudah siap menghadapi kalian berdua." Tetapi sebelum kedua orang itu bergerak, beberapa orang yang menyaksikan perkelahian itu pun menyibak. Seorang yang bertubuh sedang, berwajah tampan melangkah maju. Dengan senyum di bibirnya ia berkata, "Kenapa kalian hanya berdua?" Orang-orang yang berada di arena itu berpaling. Mereka melihat seorang berwajah tampan itu semakin mendekat. Dengan suara tertawa yang renyah ia berkata, "Aku akan ikut campur." Sebenarnya ikut campur.
Kemudian persoalan di antara kita akan kita selesaikan sendiri. Perempuan itu memang cantik. Gegeduk yang bernama Singkir itu mengerutkan keningnya. Dengan geram ia berkata, "Jangan gila di hadapanku." Orang berwajah tampan itu tertawa. Katanya, "Kau ambil perempuan itu dari suaminya, tetapi perempuan itu memang memilih kau daripadanya. Tetapi bagaimana jika perempuan itu memilih aku, dan aku akan membunuh laki-laki yang sudah mengalahkanmu? Kau jangan sombong. Aku tidak dapat membunuhnya. Apa kau dapat melakukannya? Kita melakukan bertiga. Jika orang itu sudah mati, kita akan berbicara. Kita dapat menempuh cara lain dari yang selama ini berlaku. Merebut seseorang dari sisihannya dengan mutlak. Tetapi apakah kita dapat melakukan cara yang berbeda?" Gegeduk yang bernama Singkir itu mengerutkan keringnya. Sejenak ia merenung. Sementara itu, darah Jeliteng justru menjadi panas mendengar pembicaraan itu. Jika semula ia berusaha untuk menyelesaikan perkelahian itu dengan darah dingin, namun pembicaraan antara orang-orang yang dianggapnya menyalahi hubungan antara manusia yang beradab telah membuat jantungnya bergejolak. Jeliteng hampir tidak dapat menahan kemarahannya ketika ia justru mendengar perempuan yang menjadi sumber persoalan itu berteriak dari regol, "Apa salahnya jika yang tidak seperti kebiasaan yang berlaku itu kita anggap baik dan bermanfaat?" Ketika Jeliteng berpaling ke arah perempuan itu, maka ia melihat iblis betinaku tertawa. "Nah kau dengar," berkata orang berwajah tampan, "marilah. Aku akan membantumu membunuh anak muda yang malang, yang telah menjerumuskan dirinya sendiri ke dalam kesulitan, mata air di bayangan bukit." Jilid 18. Jeliteng menggeretakkan giginya. Ia benar-benar menjadi marah. Bukan karena ia harus menghadapi 3 orang bersama-sama, tetapi justru karena sikap mereka yang gila itu yang tidak lagi berpegangan pada martabat manusianya. Karena itu, maka Jeliteng pun kemudian menggeram, "Kalian memang bukan orang-orang yang mengerti akan peradaban. Karena itu, maka aku akan bersikap khusus di dalam padukuhan ini. Aku tidak lagi dapat bermain-main sambil tersenyum dengan harapan bahwa sikap itu akan melunakkan hati kalian yang membeku." Ketiga orang itu mengerutkan keningnya. Kata-kata Jeliteng itu memang mendebarkan. Apalagi orang yang bernama Singkir, yang telah mengalami tekanan yang tidak terlawan dari anak muda yang bernama Jeliteng itu. Yang kemudian menyadari bahwa Jeliteng memang tidak ingin membunuhnya, bahkan melukai pun tidak meskipun ia sudah tidak berdaya melawannya. Tetapi bersama 2 orang kawannya, maka ia mempunyai harapan lain meskipun ia menjadi ragu-ragu melihat sikap Jeliteng yang sama sekali tidak menjadi gentar. Sejenak kemudian ketika orang yang dianggap orang terbaik di padukuhan itu pun telah bersiap di seputar Jeliteng, Singkir yang ragu-ragu akhirnya menemukan kemantapan kembali, meskipun tenaganya belum pulih seutuhnya. Orang berwajah tampan yang berdiri 2 langkah di sebelah Jeliteng itu pun kemudian berkata sambil tersenyum, "Anak muda, marilah. Kau masih sempat menyebut nama ayah bundamu sebelum ajal datang merundukmu. Jangan merajuk lagi. Aku mengerti bahwa peradaban di padukuhan ini agak berbeda dengan padukuhan-padukuhan yang lain, karena aku memang bukan orang yang dilahirkan dan dibesarkan di padukuhan ini. Tetapi cara hidup orang-orang padukuhan ini sangat menarik, sehingga aku memutuskan untuk pindah ke padukuhan ini. Ternyata bahwa penglihatan batinmu telah menjadi kabur," jawab Jeliteng. "Karena itu, maka aku pun akan mempergunakan cara yang barangkali paling baik aku lakukan bagi orang-orang padukuhan ini. Lihat, cara itulah yang kalian alami. Bahkan mungkin aku akan melakukannya terhadap kalian sampai ke batas maut." Orang-orang itu pun berpaling sekilas memandang laki-laki yang masih terbaring di bawah bayangan batang perdu yang tumbuh melekat dinding halaman di pinggir jalan itu. Orang itu mencoba untuk bangkit tetapi yang dapat dilakukannya hanyalah beringsut dan bersandar dinding halaman. Gegeduk berwajah tampan itu tertawa. Katanya, "Memang menarik sekali, nampaknya lebih senang menyumbat hidungnya daripada mencekik lehernya." Jeliteng tidak lagi dapat bersabar.
Karena itu, maka ia pun beringsut setapak sambil menggeram, kalian juga akan mengalami. Gegeduk bertubuh agak pendek itu pun tidak sabar lagi. Ia pun bergeser selangkah maju sambil berkata, aku tidak sabar lagi. Aku sudah menyaksikan bagaimana ia mempermainkan Kakang Singkir. Marilah, kita berbuat sesuatu. Jeliteng mengerutkan keningnya. Tetapi ia tidak sempat menjawab, karena orang bertubuh agak pendek itu tiba-tiba saja sudah menyerang sambil berkata lantang, aku akan bertempur sampai orang ini mati di bawah mata orang-orang padukuhan ini. Ia sudah berbuat sesuatu yang mencemarkan nama baik kita. Namun Jeliteng pun telah siap menghadapi segala kemungkinan. Ia bergeser selangkah sambil berputar. Serangan orang bertubuh pendek itu memang dapat dihindari, namun adalah di luar dugaan bahwa tiba-tiba saja orang berwajah tampan yang nampaknya masih belum bersikap itu telah meluncur dengan cepatnya. Kakinya terjulur jurus langsung mengarah lambung. Jeliteng memang terkejut mendapat serangan itu. Serangan yang tiba-tiba dan demikian cepatnya. Karena itu, maka ia tidak sempat mengelak lagi. Ia hanya dapat bergeser setapak. Namun orang berwajah tampan itu ternyata memiliki kecepatan bergerak yang mengagumkan. Ia masih sempat menggeliat dan sekaligus merentangkan tangannya. Ketika kakinya kemudian berhasil menyentuh lawannya meskipun tidak seperti yang dikehendakinya, ia masih sempat menghantam kening Jeliteng. Serangan pertama yang langsung mengenai lawannya itu benar-benar telah mendebarkan jantung. Jeliteng yang tidak mengira bahwa ia akan langsung dihantam pada serangan pertama itu telah terdorong surut. Belum lagi ia sempat memperbaiki kedudukannya, maka serangan yang berikutnya telah menyusul. Orang berwajah tampan itu kemudian meloncat sambil mengayunkan tangannya mengarah ke dahi Jeliteng. Dalam keadaan yang sulit karena Jeliteng harus menangkis tombak singkir yang terjulur, Jeliteng memiringkan kepalanya sehingga tangan itu tidak mengenai sasarannya. Tetapi tangan itu masih menghantam pundak Jeliteng dengan kerasnya. Jeliteng menyeringai menahan sakit. Ketika sebuah pukulan sekali lagi mengenai dadanya, maka ia benar-benar kehilangan keseimbangan dan terlempar jatuh. Ternyata orang berwajah tampan itu benar-benar memiliki kecepatan bergerak yang mengagumkan. Pada serangan yang beruntun itu, ia sudah berhasil mengenai tubuh Jeliteng beberapa kali, sehingga Jeliteng pun telah terjatuh. Namun, dalam pada itu, Jeliteng tidak kehilangan akal. Ia mengerti apa yang telah terjadi. Karena itu, maka ia pun justru berguling beberapa kali dengan cepatnya. Kemudian ia pun melenting berdiri dengan cepatnya. Pada saat itu, serangan lawannya telah memburunya. Bukan saja dari orang berwajah tampan itu, tetapi ketiga orang lawannya telah berada selangkah di hadapannya. Apalagi orang berwajah tampan itu. Tetapi ketika orang itu menyerangnya, Jeliteng benar-benar telah mapan. Ia menyadari keadaan sepenuhnya. Ia pun dapat menjajaki kemampuan lawan. Kekuatan dan kecepatan mereka bergerak. Dengan demikian, ketika orang berwajah tampan itu menyerangnya sekali lagi dengan kecepatan tatit di langit, Jeliteng tidak ingin mengelakkan diri. Ia sudah benar-benar dibakar oleh kemarahan yang memuncak. Karena itu, maka ia pun telah didorong oleh keinginan seorang anak muda untuk berbuat sesuatu yang dapat memberikannya kebanggaan setelah beberapa saat lamanya dia menjadi sasaran kebanggaan lawannya. Apalagi karena kesombongan lawannya tanpa senjata. Dalam pada itu, beberapa orang yang menyaksikan dari kejauhan menjadi berdebar-debar, ila melihat bagaimana gegeduk berwajah tampan itu mampu mempermainkan lawannya. Menyerangnya dan bahkan kemudian melemparkan anak muda itu sehingga jatuh berguling-guling. Kini mereka melihat orang itu menyerang sekali lagi dan mereka pun melihat Jeliteng tidak dapat mengelakkan diri. Karena itu, maka mereka pun menduga bahwa Jeliteng benar-benar akan mengalami kesulitan. Ia tentu akan terlempar sekali lagi dan jatuh terbanting ke tanah. Mungkin ia akan mengalami luka-luka yang parah, bukan sekedar terguling seperti yang telah terjadi. Sementara itu, kawan cempaka yang disebut iblis bertangan petir itu pun mengerutkan keningnya.
Ia melihat Jeliteng seakan-akan tidak dapat mengimbangi kecepatan bergerak lawannya, sementara dua orang yang lab masih belum bertempur dengan sungguh-sungguh. Ketika ia melihat orang berwajah tampan itu menyerang Jeliteng dan nampaknya Jeliteng tidak mengelakkan diri, bahkan tidak memanfaatkan senjatanya sebaik-baiknya, ia menjadi tegang. Yang terjadi kemudian adalah benturan yang keras antara orang berwajah tampan itu dengan Jeliteng, justru karena Jeliteng dengan sengaja tidak mengelakkan dirinya dan tidak mempergunakan senjatanya. Ternyata perhitungan Jeliteng tidak terlalu jauh dari kebenaran. Orang berwajah tampan yang mampu bergerak cepat itu ternyata tidak memiliki kekuatan seperti yang dapat dibanggakan. Agaknya ia lebih mementingkan pada kemampuan bergerak daripada memperhitungkan kekuatan serangannya. Dengan demikian, ketika benturan itu terjadi maka orang berwajah tampan itu pun telah terlempar beberapa langkah. Justru karena Jeliteng yang bertahan itu telah mendorongnya pula. Orang-orang yang menyaksikan pertempuran itu melihat Jeliteng berdiri tegak dengan kaki renggang. Lawannya lah yang terlempar beberapa langkah dan jatuh berguling di tanah. Kedua orang gegeduk yang bertempur bersamanya terkejut. Ia melihat orang berwajah tampan itu pada mulanya seakan-akan berhasil menguasai lawannya dengan kecepatannya bergerak. Namun kemudian mereka melihat orang itu justru terlempar, sedangkan Jeliteng masih tetap berdiri di tempatnya. Sejenak kemudian, orang yang terlempar itu berusaha untuk melenting berdiri. Namun ternyata bahwa lontaran tenaganya sendiri yang seakan-akan memental pada benturan kekuatan dengan lawannya itu, telah membuatnya kesakitan. Karena itu, ia tidak segera dapat berdiri tegak. Seberapa saat ia terhuyung-huyung mencari keseimbangan. Kawan cempaka yang menyaksikan pertempuran itu dengan tegang, tiba-tiba saja tersenyum. Namun ia tidak beranjak dari tempatnya. Ia masih ingin melihat Jeliteng menghadapi ketiga orang itu untuk selanjutnya. Bersambung ke jilid 19. Bagikan. Klik bagikan untuk banyak pembaca Sare ke media sosial Facebook, Twitter, dan lain-lainnya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Baca jilid berikutnya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.